Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat fillah? Alisa doakan semoga kita sehat walafiat, dan semoga kita semua selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Amin. Kisah inspiratif kita kali ini adalah seorang pendiri universitas pertama di dunia. Sahabat fillah, pasti banyak kan yang belum tahu bahwa ternyata ide mendirikan universitas itu dari seorang muslimah yang cantik dan soleha. Luar biasa bukan? Bagaimanakah kisahnya? Nah, sebelum Alisa lanjutkan, yuk kita baca dulu. Berbicara mengenai universitas, mungkin orang akan berpikir bahwa Eropa adalah penggagas pertama berdirinya universitas di dunia. Melihat kepada fakta bahwa pendidikan berkembang pesat di negara-negara Eropa saat ini. Namun siapa sangka bahwa pada abad ke-9 bahkan ketika Eropa masih tertatih untuk menempuh pendidikan, Islam telah membangun sebuah lembaga yang beroperasi sebagai universitas memberi gelar akademi tertua di dunia. Universitas itu didirikan pada 859, hampir 100 tahun sebelum pendirian Al-Azhar di Kairo, dan terletak di Medina Tua Fez, yang diberi nama Universitas Al-Qarawiyyin. Universitas ini juga diakui dalam Guinness Book of World Records sebagai lembaga tertua di dunia yang beroperasi sebagai universitas pemberi gelar akademi. Sebagai umat Islam tentu kita bangga bukan? Universitas di dunia ini berdiri dari hasil kontribusi seorang muslim Fez di Maroko. Hal yang lebih menakjubkan, muslim tersebut merupakan seorang perempuan yang bernama Fatimah Al-Fihri. Namanya mungkin masih terdengar asing di antara tokoh-tokoh muslim lainnya. Namun sosok Fatimah Al-Fihri telah memberi pengaruh besar terhadap sistem pendidikan di seluruh dunia hingga saat ini. Pengaruh Fatimah Al-Fihri membuka mata-mata yang selama ini tertutup dari peran-peran perempuan dalam perkembangan Islam. Orang-orang yang masih berpikiran bahwa selama ini Islam membatasi gerak-gerakan perempuan dalam aktivitas sosial termasuk pendidikan. Nyatanya, peran perempuan sudah diperhitungkan sejak masa awal Islam. Salah satunya Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi ahli hukum terkemuka pada masanya. Tidak hanya itu, Aisyah juga kerap kali ikut dalam pergerakan-pergerakan politik pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Fatimah Al-Fihri lahir dari keluarga Fihri pada 800 Masehi di Kairo, Tunisia, Maroko. Ayah Fatimah, Muhammad Al-Fihri, seorang pengusaha sukses di kota Tunisia yang kemudian bermigrasi ke kota Fez di negara Maroko. Fatimah Al-Fihri hidup dalam keluarga yang sangat kaya dan keturunan bangsawan. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan bangsawan, mereka memiliki kepedulian dan kepekaan pada sesama, serta memiliki jiwa sosial tinggi, sering menyambung silaturahmi dengan semua kalangan dan gemar berderma. Pada tahun 818 Masehi terjadi pemberontakan terhadap gubernur Qairoun, yaitu Agladib, oleh penduduk setempat. Pemberontakan memang gagal, namun sebagai respon terhadap pemberontakan tersebut, Agladib kemudian mengambil inisiatif untuk mengusir 2000 keluarga dari Qairoun, termasuk keluarga Fatimah Al-Fihri. Muhammad Al-Fihri terpaksa memboyong keluarganya, termasuk Fatimah bersama beberapa keluarga lainnya, keluar dari Qairoun hingga kemudian mereka diterima di Fez, salah satu kota yang berada di Maroko. Kota Fez kala itu terkenal sebagai kota metropolitan dengan penduduk muslim non-Arab. Kota yang sangat maju, aktivitas ekonomi saat itu berkembang sangat pesat. Menariknya di sana terjadi harmoni antara kebudayaan kosmopolitan dan budaya tradisional. Dari sini, kota Fez berkembang menjadi salah satu kota muslim yang berpengaruh besar dan diperhitungkan. Sebagaimana Qairoun, Fez juga kota yang ideal bagi perdagangan sehingga dalam masa 10 tahun Muhammad Al-Fihri kembali menjadi pedagang yang sukses
Namun tidak lama kemudian ia meninggal dan dalam waktu yang dekat pula disusul oleh menantunya, yaitu suami Fatimah Al-Fihri. Sekalipun menjadi seorang yatim dan janda, hal ini tidak mencurutkan semangat Fatimah Al-Fihri untuk terus memberikan kontribusinya kepada masyarakat luas. Sejak hijrah di kota baru, mereka sukses berdagang dan menjadi salah satu pebisnis ternama. Agama merupakan ruh utama di keluarga besar Fihri. Meski terkenal kaya, mereka tak anti-sosial. Seringkali menggelar kegiatan amal dengan melibatkan para du'afa. Fatimah tidak pernah belajar di luar rumah. Namun rumah dan keluarga tercintanya menjadi madrasah utama yang telah mampu mencetak karakternya selama ini. Sumbangsih monumentalnya terhadap dunia Islam, yakni pendirian Al-Qarawiyyin yang dikenal juga Masjid Al-Qarawiyyin dengan julukan Masjid Al-Jami Al-Syurafah. Bersama saudarinya Maryam, Fatimah memiliki semangat, keinginan dan misi yang sama. Mereka menginginkan agar harta warisan orang tuanya bisa bermanfaat dan pahalanya tetap mengalir. Fatimah berkarya melalui Masjid Al-Qarawiyyin, sedangkan Maryam membangun Masjid Al-Andalus. Kelak kedua lokasi tersebut mempunyai posisi dan berperan penting dalam penyebaran Islam di Maroko dan Eropa saat itu. Pembangunan Al-Qarawiyyin rampung pada awal Ramadan 245 Hijriah atau bertepatan dengan 30 Juni 859 Masehi. Fatimah yang bergelar Ummu Al-Banin mengawasi langsung proses pembangunan masjid tersebut. Mulai dari pemilihan lokasi hingga soal arsitekturnya. Terkait lokasi masjid, Fatimah menyadari sepenuhnya arti kota Fez, Maroko. Letaknya sangat strategis, memungkinkan para cendekiawan muslim datang di masjid itu. Fez merupakan kota berpengaruh sepanjang abad dan beroperasi sebagai pusat agama dan budaya. Di tangan Fatimah, proses pembangunan masjid yang berdiri pada masa pemerintahan dinasti Idrisiyah tersebut penuh dengan kisah-kisah spiritual. Konon Fatimah berpuasa selama pembangunan berlangsung. Seluruh biaya berasal dari kantong pribadinya. Bahkan, dia tak ingin mengambil material apapun yang diambil dari orang lain. Pasir dan air sebagai material pokok diperoleh di lokasi tempat masjid berdiri tegak. Seperti yang dinukilkan, Fatimah memerintah para pekerja agar menggali sedalam-dalamnya untuk mendapatkan pasir sehingga tidak mengambil hak orang lain. Masjid Al-Qarawiyyin dan Masjid Andalus kemudian bertransformasi menjadi universitas yang kelak menjadi kiblat dunia pendidikan modern, mulai dari kurikulum sistem pengajaran sampai ke urusan simbol akademi. Hingga kini pakaian mahasiswa atau toga masih dipakai oleh kampus-kampus di segenap penjuru dunia. Toga yang berbentuk segi empat itu merupakan simbol yang diinspirasi dari bentuk Ka'bah di Makkah sebagai kiblat umat Islam. Sejak itulah Al-Qarawiyyin mengundang ketertarikan para cendekiawan muslim. Kajian ilmu sering berlangsung di sana. Penuntut ilmu pun berdatangan dari penjuru Maroko, negara-negara Arab, bahkan penjuru dunia. Dalam waktu yang singkat, kota Fez mampu bersanding sejajar dengan pusat ilmu pada masa itu, yaitu kota Cordova dan Baghdad. Secara resmi pada masa Al-Muratabiti, para ulama diberikan tugas formal untuk mengajar di Al-Qarawiyyin. Data sejarah menyebut sistem pendidikan formal berlangsung di Masjid Al-Qarawiyyin pada masa Al-Murini. Ketika itu dibangun banyak unit kelas lengkap dengan fasilitas pengajaran seperti kursi dan beberapa lemari. Universitas ini menghasilkan para pemikir ternama. Ada pakar matematika Abu Al-Abbas Az-Zawawi, pakar bahasa Arab dan seorang dokter Ibnu Bajjah, serta pemuka dari mazhab Maliki Abu Madhab Al-Fasi. Bahkan Ibnu Khaldun, sejarawan dan sosiolog tersohor itu konon juga pernah belajar di kampus ini. Al-Qarawiyyin juga merupakan pusat dialog antara kebudayaan Barat dan Timur. Selain sebagai pertama di dunia, Universitas Al-Qarawiyyin ini punya keistimewaan lain.
perpustakaan Al-Qarawiyyin masih menyimpan teks asli dari hukum Islam yang menggunakan mazhab Maliki. Setidaknya ada 4.000 manuskrip, termasuk salinan tertua dari hadis Nabi Muhammad SAW sejak abad ke-9 dan masih banyak lagi. Universitas Al-Qarawiyyin semakin terdengar gaungannya karena tidak hanya menerapkan ilmu pengetahuan Islam dalam kurikulum, tapi juga ada beberapa ilmu lain seperti sosial budaya, pengetahuan hukum, dan sains. Banyak orang yang tertarik ingin belajar di sana. Tidak hanya tokoh Islam, ada pula dari kalangan non-muslim yang belajar di sana. Seorang profesor sejarah, Dr. Khorisan Fenwick, dalam penelitiannya memperkirakan jika Paus Silver II yang memimpin pada tahun 94 sampai 1003 Masehi pernah berada di sini. Paus Silver II menjalani masa mudanya dengan mendalami beberapa pelajaran seperti astronomi dan ilmu matematika. Melihat sosok Fatimah Al-Fihri semakin memperkuat pandangannya bahwa masing-masing orang punya potensi jika diberi kesempatan yang sama. Entah itu laki-laki atau perempuan, tidak ada alasan yang tepat untuk membatasi seseorang untuk mendapatkan haknya, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Nabi Muhammad SAW saja memuji perempuan yang mempunyai keinginan besar untuk mempelajari pengetahuan agama. Lihat saja perempuan di sekitar Rasulullah, seperti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang terkenal sebagai salah seorang perawi hadis. Setidaknya ada sekitar 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Seorang filosof Yahudi, Maimonides atau Ibnu Maimun, belajar di Al-Qarawiyyin di bawah asuhan Abd al-Arab Ibnu Muwashah, demikian pula Al-Bitruji atau Al-Patrigius. Dengan kata lain, Fatimah meninggalkan warisan berharga bagi generasi muslim di seluruh dunia. Hingga kini, nama sosok yang wafat pada 266 Hijriah 660 Masehi itu abadi. Sekokoh-kokoh masjid sekaligus Universitas Al-Qarawiyyin yang dibangun, Fatimah Al-Fihri, nama yang hampir terlupa dalam dunia pendidikan. Padahal dia adalah muslimah pertama yang mendirikan pengaruh tinggi. Beliau adalah pahlawan pendidikan dunia. Dengan latar belakang sebagai pedagang, ia berhasil membangun masjid yang kemudian menjadi universitas pertama dalam sejarah dunia. Semoga kisah inspiratif ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah-sejarah masa lalu. Sampai jumpa di konten-konten Alisa yang lain. Tetap sehat dan jaga keimanan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi inti tersebar luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.